Halo semuanya teman-teman, balik lagi sama Bang Aye. Kali ini kita bakal mengupdate progres pembangunan fase 2 ataupun tahap 2 klaster tipe premium, klaster Edelweiss dan klaster Magnolia, teman-teman. Dan ini video untuk yang keberapa ya? Ini udah lumayan banyak juga kita update fase 2, teman-teman. Dan yang paling banyak ditanyain tuh klaster Magnolia, teman. Magnolia sama Edelweiss itu biasanya ditanyain di konten-konten yang lain. Untuk tahap 2 itu kita bikin konten secara khusus jadi supaya tidak keliru ya, supaya tidak bingung teman-teman nyari konten yang mana. Dan kebanyakan karena kita yang ngasih judulnya fase 2 dan yang ditanyakan tuh cluster Magnolia dan Edelweiss di mana Bang kontennya. Nah, untuk Edelweiss dan Magnolia itu kita tulis di judul fase 2 karena banyak yang komen di mana kontennya, akhirnya kita kasih teks juga di thumbnailnya ya, cluster Magnolia dan Edelweiss. Ya kita juga akhirnya mengikuti kemauan netizen, karena itu kalau buat komen-komen yang buat ngebangun channel ini nggak apa-apa ya, kecuali kritik-kritik yang menjatuhkan itu waduh jangan dah. Kita update untuk premium ya, untuk cluster tipe premium di fase 2 updatean bulan Februari, teman-teman. Bisa dilihat dari arah utara mengarah ke selatan untuk fase 2 cluster Edelweiss. Progresnya sudah rata, permukaan tanah sudah diuruk, progresnya sudah diuruk ya. Untuk akses jalan juga sudah selesai. Cluster cluster Edelweiss sudah selesai progres pembangunan. Tapi kalau kita lihat di lapangan atau di video, teman-teman, untuk alat-alat berat sudah dipindahkan. Tidak ada progres pekerjaan untuk fase 2 di klaster Edelweiss. Kemungkinan untuk alat-alat berat sudah sudah dipindahkan ke klaster Magnolia, teman-teman. Jadi kita lihat ya, progresnya sudah sampai mana perkembangannya untuk klaster premium fase 2 di Edelweiss. Di seat plan ada danau di bagian belakang, teman-teman. Dan untuk cluster Edelweiss ini sendiri nanti ada green bell, sama-sama green bell yang di Bergendi ataupun di Angsana itu nanti terhubung untuk green bell. Jadi lebih nuansa-nuansa pohon-pohon yang rindang itu, rindang sejuk tuh pasti pasti sangat terasa, teman-teman. Memang konsep di Podoboro itu kan ruang terbuka hijau ya. Jadi pohon-pohon tuh bener-bener ditanam lagi, ditanam ulang. Dan mudah-mudahan sih kalau misalkan misalkan Podomoro selesai, mudah-mudahan sih dibangun taman kota ya. Jadi nggak hanya melulu lantah sekedar perumahan, gedung, perhotelan, apartemen, area-area bisnis. Mudah-mudahan sih eh, opini atau bukan opini ya, kita maksudnya omongan kita mewakili warga Tenjo lah Bang aja lah, mewakili misalkan opini Bang aja ya. Mudah-mudahan sih dibangun taman kota ya, hutan taman kota kayak di BSD. Jadi warga-warga Tenjo tuh bisa olahraga ataupun bersantai ataupun nongkrong. Jadi nggak harus ke Tiga Raksa, ke alun-alun, nggak harus ke sana ya. Jadi kalau misalkan mau olahraga ataupun mau cuma santai-santai doang, bisa ke Taman Hutan Kota yang ada di Podomoro, teman-teman. Meskipun kalau kita lihat di sitplannya ada Mahogany Garden, cuman kan kalau kita lihat di lapangan tuh segede gitu dipakai satu RT juga kayaknya nggak bisa ya. Penuh kayak penuhan lah. Ya minimal satu klaster kayak apa gimana ya, satu klaster dibangun hutan taman kota gitu. Tapi kan itu harapan ya, mudah-mudahan sih dilaksanakan atau direalisasikan gitu. Ini mah hanya opini Bang Ai sendiri ya, tidak mewakili warga Tenjo sebenarnya. Tapi mudah-mudahan sih ada ya, maksudnya yang gak usah besar-besar lah, gak usah luas-luas ya. Yang penting ada ruang hijau buat warga
berkumpul atau bikin alun-alun gitu di daerah Tenjo. Mungkin bisa kolaborasi dengan pemerintah setempat. Jadi yang di mata masyarakat tuh nggak ada stigma khusus swasta ya swasta pemerintah ya pemerintah biasanya kan kayak gitu ya. Wah ini mah dibangun swasta nih. Wah ini dibangun pemerintah nih. Jadi mudah-mudahan sih ada kolaborasinya gitu, saling sinergi. Dan katanya atau infonya untuk playover juga, playover Tenjo tuh di stasiun sinergi dari swasta dan pemerintah. Dan dengar-dengar kata warga ini mah denger yang di lokasi ya, bukan kita ngomong sendiri, bukan opini Bang Ais sendiri, bukan. Katanya lebih banyak swasta yang berperan katanya. Ya, begitulah kehidupan ya. Nah, updatean mengenai klaster damar, ini klaster damar nih kalau kita lihat di lapangan juga progresnya signifikan ya. Pembangunannya di dibangun dari minggu ke minggu tuh progresnya lumayan signifikan ya. Ada perubahan gitu, ada perkembangan. Jadi tidak mandak teman-teman. Sementara untuk Magnolia, ini Magnolia benar-benar digerus, digas. Progres fase 2 tipe dilak cluster Magnolia teman-teman. Nah, yang kita bingung itu kita kan lihat seat plan itu di seat plan Magnolia tuh ada dua seat plan ya. Jadi yang satu itu akses jalannya kayak mengotak gitu, kayak huruf H dipotong atasnya gitu ya, kayak mengotak, kayak huruf U dibalikin gitu ya. Dan satu lagi itu untuk akses jalan di klaster Magnolia ada akses terhubung ke depan klaster ke depan pintu masuk Tenjo City Metropolis teman-teman. Dan yang benar tuh yang mana ya? Nah, kita pantau aja teman-teman. Kita lihat kalau misalkan teman-teman pengen informasinya valid, ya teman-teman bisa langsung tanyain ke orang pedomoronya, ke orang marketingnya yang tahu lebih jelas infonya teman-teman. Karena kalau Bang Eka kan ibaratnya cuma ngulik-ngulik yang ada di apa ya produk knowledge-nya Podomoro teman-teman. Jadi ada dua seat plan ya, ada yang dari Bundaran Mahogani langsung tembus ke depan TCM dan ada yang tidak tembus ke jalan TCM teman-teman. Nah itu yang mana tuh yang dipakainya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu bisa langsung tanyain ke marketing ya. Dan terima kasih teman-teman. See you the next video.